Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ini nggak pantas bener, masa di samping istana gubernur ada gubuk reot, orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti udah bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid proyek negara, bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reot dipanggil. Yahudi, ada apa Pak? Kamu tahu nggak? Enggak. Iya, memang belum saya kasih tahu. Ada apa Pak? Itu kamu punya gubuk, tahu, kena proyek. Proyek apa Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ, dan tidak sesuai ada gubuk reot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu, tanah-tanahnya mau saya bebaskan, saya beli. Enggak mau Pak, saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat, 6 kali lipat juga enggak mau Pak. Saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya Pak tempat saya tinggal. Gubuk reot sama tanahnya sedikit, makmur saya Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia nggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer, digusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir Amr bin As kan bukan yang paling atas, dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah, jalan. Di sepanjang jalan dia pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang Pak. Ada apa? Pak. Apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu? Istananya di mana Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak Pak. Banyak. Siapa Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa sutra apa Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya nggak ngerti Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba, istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya nggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur.
para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur Bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya nggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker, dapat, dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar, badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek, proyek batal, masjid nggak jadi didiriin, itu gubuk Yahudi diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya, Tuan Gubernur? Kamu tahu, ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada suatu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Red. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku. Siapa yang nggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil ya. Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak. Tanah saya mau kamu jual, campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab.